Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Febrianti, NPM 11181035, kelas 3 IPA 1, Fakultas Farmasi Universitas Batu Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar desain obat. Adapun submateri yang akan saya bawakan yaitu mengenai cara mendesain molekul obat sesuai dengan targetnya. Mari kita simak materi yang akan saya bawakan berikut ini. Nah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pendahuluan tentang desain obat, lalu identifikasi lead compound atau senyawa penentu, mendesain suatu agonis, serta mendesain suatu antagonis. Nah, dalam mendesain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multiform method. Apa itu multiform method? Multiform method ini merupakan metode yang dimana molekul obatnya itu didesain berdasarkan subunit-subunit atau bioform. Nah, biasanya desain obat ini merupakan proses yang dilakukan secara berulang. Nah, proses berulang dari desain obat ini meliputi yang pertama yaitu desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penentu. Lalu setelah itu dilakukan sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound tersebut apakah memiliki aktivitas yang dapat digunakan untuk menjadi suatu obat atau tidak. Selanjutnya mengoptimasi farmakodinamik terhadap lead compound tadi. Lalu tahap selanjutnya tahap keempat yaitu optimasi fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Baru yang terakhir yaitu dilakukan uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan desain molekul obat yang pertama yaitu identifikasi lead compound. Nah, yang pertama akan kita bahas dalam tahapan desain molekul obat itu kan desain atau identifikasi lead compound. Mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang bingung apa sebenarnya lead compound atau LSD itu sendiri. Jadi lead compound atau senyawa penuntun atau sering juga disebut dengan prototype merupakan suatu senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Namun lead compound atau prototype ini belum tentu dapat dijadikan sebagai obat. Nah, lead compound ini juga mutlak harus ada di dalam desain obat. Untuk upaya optimasinya sendiri, difokuskan pada molekul dari lead compound tersebut. Untuk sebagai contohnya, dalam mendesain obat antibiotik misalnya. Nah, untuk mendesain obat antibiotik ini, bisa kita gunakan lead compound-nya itu obat yang udah ada di pasaran. Misalnya kita gunakan amoksisilin. Namun, amoksisilin ini misalnya dirasa efek sampingnya ini besar, maka kita dapat membuat turunannya dengan mengubah ubah desain obat yang sudah ada tersebut supaya mendapat zat yang memiliki aktivitas sebagai antibiotik yang lebih baik dan efek samping yang minim. Nah, untuk cara mengidentifikasi lead compound-nya sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu bisa dilakukan secara kebetulan, namun ini jarang sekali terjadi. Hanya suatu keberuntungan yang dapat dilakukan dengan secara kebetulan ini. Contohnya itu pada saat penemuan benzodiazepin atau diazepam dan asal valproat. Selain secara kebetulan, dapat juga diidentifikasi dengan sumber dari sumber endogen. Misalnya hormon. Untuk hormon sendiri, contoh sumber endogennya itu insulin untuk penyakit diabetes. Nah, selain hormon, ada juga neurotransmitter yang dapat digunakan, contohnya itu dopamin yang dapat mengobati dari Alzheimer atau Parkinson. Serta selain dari hormon dan neurotransmitter, ada lagi yaitu sumber endogen lain berupa enzim. Nah, selain secara kebetulan sumber endogen, cara identifikasi lead compound lainnya yaitu sumber eksogen atau sumber yang berasal dari luar makhluk hidup yang dapat digunakan atau dapat dari luar tubuh, misalnya dari tanaman atau dari metabolit tanaman.
Selanjutnya bisa juga diidentifikasi dari desain obat tradisional, serta sintesis kombinasional dan HTS atau High Turn Food Screening, serta dari genomik atau proteomik. Nah, lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu desain inhibitor enzim. Nah, untuk desain inhibitor enzim ini, adapun target kerjanya yaitu berupa enzim tentunya, karena kan dari judulnya saja desain inhibitor enzim. Untuk flashback, kita bahas terlebih dulu mengenai enzim ini sendiri. Enzim ini merupakan suatu molekul yang kerjanya apabila secara normal digunakan untuk mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh. Nah, lalu obat yang bekerja pada enzim ini adalah obat-obat yang dapat mempercepat kerja enzim tersebut atau memperlambat kerja enzim tersebut. Jadi mekanismenya itu untuk obat yang bekerja pada enzim itu ada dua ya. Yang pertama inhibitor atau memperlambat kerja enzim, dan yang kedua aktivator atau mempercepat kerja enzim tersebut. Nah, untuk pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas lebih dalam yaitu mengenai inhibitor dari obat yang bekerja pada enzim. Nah, untuk inhibitor enzim sendiri, jadi molekul yang bekerja sebagai inhibitor enzim ini akan bertindak sebagai katalis suatu reaksi, di mana inhibitor ini akan menghalangi enzim supaya tidak bekerja terhadap suatu reaksi dalam tubuh, sehingga reaksinya tidak terjadi. Untuk mekanismenya sendiri, dari inhibitor enzim ini ada dua mekanisme. Yang pertama, inhibitor di luar situs atau sisi aktif, dan yang kedua itu inhibitor pada sisi aktif. Nah, untuk inhibitor pada sisi aktif ini juga dibagi menjadi dalam dua bagian lagi. Ada inhibitor reversibel atau inhibitor yang dapat kembali, dan ada inhibitor reversibel atau inhibitor yang tidak dapat kembali. Baik, untuk inhibitor enzim ini yang akan lebih kita perjelas yaitu mengenai mekanisme yang bekerja pada sisi aktif. Tadi kan ada dua ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai inhibitor reversibel. Inhibitor reversibel ini berupa molekul obat yang dapat berkompetensi atau berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Biasa juga disebut dengan competitive inhibition. Biasanya untuk inhibitor reversibel ini, si molekulnya itu dapat kembali, jadi tidak terikat secara permanen. Nah, di sini kita punya gambar. Jadi dapat kita ketahui kan enzim ini fungsinya bekerja untuk mempercepat reaksi ya pada normalnya, pada keadaan normalnya. Nah, untuk mempercepat reaksi ini, caranya si enzim ini nanti akan berikatan dengan substrat. Jadi si substrat ini akan terikatnya itu pada bagian mana dari enzim? Pada bagian sisi aktifnya atau binding site ini. Sehingga nantinya akan bereaksi dan membentuk suatu produk. Dan produk inilah yang dapat mempercepat reaksi dari tubuh. Nah, sedangkan ketika adanya obat atau adanya inhibitor enzim yang bekerja pada sisi aktif dari enzim, nah, nanti kan si obatnya itu dia akan berikatan dengan sisi aktifnya ya. Dengan sisi aktif yang sebelah sini nanti obatnya akan berikatan. Maka apabila obat berikatan dengan enzim ini dan membentuk sebuah ikatan, nanti bila datang substrat tidak dapat berikatan dengan enzim tersebut karena binding site tersebut telah ditempati oleh obat inhibitor enzim ini, sehingga tidak dapat menyebabkan terjadinya reaksi di dalam tubuh. Nah, untuk contoh dari inhibitor enzim dengan mekanisme kerja inhibitor. Untuk mekanisme kerja dari inhibitor enzim pada sisi aktif berikutnya yaitu inhibitor irreversibel atau tidak dapat kembali. Nah, inhibitor ini mampu membentuk ikatan
kovalen dengan asam amino pada sisi aktif dan memblokir secara permanen enzim tersebut. Biasanya, inhibitor ini mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Contoh gugus elektrofilik di sini ada ya di bagian bawah. Contohnya itu seperti alkyl halida, epoksida, keton tajenol alfa beta, lakton maupun beta laktam. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari gugus fungsi elektrofilik. Nah, di sini juga terdapat gambar. Ini merupakan gambar dari mekanisme kerja inhibitor irreversibel. Jadi, yang warna keabu-abuan ini merupakan activated site atau sisi aktif dari enzim, dan yang warna biru seperti CD3 itu adalah obat inhibitor irreversibel yang bekerja sebagai inhibitor irreversibelnya ya. Nah, di sini kan ada enzim nanti akan berikatan dengan obat membentuk ikatan kovalen untuk mekanisme kerjanya. Sehingga karena yang terbentuk ini ikatan kovalen, maka ikatannya itu ikatan kuat, menyebabkan ikatan dari obat dan sisi aktif dari enzim ini tidak mudah lepas. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk dari mana kan? Ikatan kovalen ini terbentuk antara X yang terdapat pada obat dengan O yang terdapat pada enzim. Nah, X di sini biasanya berupa gugus elektrofilik yang tadi telah disebutkan. Ketika bertemu dengan gugus hidroksil, ikatan X ini akan lepas dan sebagai gantinya, setelah ikatan X ini lepas, akan menjadi bermuatan positif pada sisi aktif dari obat, pada sisi obatnya. Nah, karena muatannya udah positif, maka dia akan mengikat ion hidrogen pada OH- atau pada hidroksil. Maka terbentuklah ikatan kovalen yang kuat sehingga memblokir semua substrat, semua activated site sehingga tidak bisa berikatan dengan substrat. Nah, selain desain inhibitor enzim, tahapan selanjutnya yaitu untuk desain agonis ini target kerjanya berupa reseptor. Nah, reseptor ini merupakan suatu molekul yang menjadi target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target dari neurotransmitter. Dan perlu diingat, tidak semua reseptor ini sebagai target kerja obat ya, hanya reseptor-reseptor tertentu yang merupakan target kerja dari suatu obat. Untuk target obat berupa reseptor ini, obatnya sendiri itu biasanya disebut agonis dan antagonis. Nah, untuk desain agonis sendiri bekerja seperti neurotransmitter alami. Jadi, untuk agonis ini merupakan obat yang bekerja sama seperti neurotransmitter. Nah, untuk syarat mendesain agonis ini, suatu molekul agonis harus memiliki gugus fungsi yang tepat, dengan posisi yang tepat dan dengan ukuran yang tepat pula dengan reseptor yang akan dituju. Untuk senyawa agonisnya sendiri merupakan senyawa dengan struktur yang berbeda, memiliki gugus pengikatan yang sama terhadap reseptor. Nah, untuk desain agonisnya sendiri nanti akan ada ikatan yang terbentuk, yaitu ada ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, dan ikatan ionik. Jadi di sini kan ada gambar ya. Nah, dalam ini tuh gambar sebuah reseptor. Nah, dalam reseptor ini nanti ada situs aktif atau binding site. Misalnya itu gugus hidroksil. Nah, ini binding site-nya. Kemudian selain ada sisi aktif, ini ada juga ikatan atau van der Waals binding site. Nah, van der Waals binding site ini merupakan suatu lokasi tempat terjadinya ikatan van der Waals antara reseptor dengan suatu zat atau dengan obatnya.
Nah, berarti kemungkinan ada gugus yang bersifat hidrofobik atau ada rantai atau ada obat yang memiliki rantai chain itu yang panjang nantinya. Kemudian selain itu, pada reseptor juga ada daerah yang memiliki ion. Nah, untuk obat-obat yang dapat berinteraksi atau berikatan dengan reseptor ini, biasanya obat tersebut harus memiliki benzen atau benzil yang nantinya akan berhadapan dengan van der Waals binding site membentuk ikatan van der Waals yang bersifat hidrofobik. Karena sifat hidrofobik ini terjadi akibat dari van der Waals yang sifatnya hidrofobik bertemu dengan benzen yang juga memiliki sifat yang hidrofobik, sehingga karena sifatnya itu sama-sama hidrofobik akan saling berikatan satu sama lain. Nah, setelah van der Waals-nya berikatan, syarat lainnya dari obat tersebut juga harus memiliki gugus hidroksil yang nantinya akan berikatan dengan gugus hidroksil yang ada pada reseptor atau pada binding site, membentuk ikatan hidrogen. Nah, hidrogen pada target ini dapat berfungsi sebagai HBD atau hidrogen bond donor. Kemudian, pada obat dapat berfungsi sebagai HBA atau hidrogen bond acceptor. Ataupun bisa sebaliknya, misalkan pada obatlah yang akan menjadi HBD ataupun pada reseptornya yang akan menjadi HBA. Nah, nanti setelah berikatan antara hidrogen pada obat dengan hidrogen pada reseptor akan membentuk dua ikatan hidrogen, berupa dua ikatan hidrogen yang bila ikatan ini terbentuk bila jaraknya ini memungkinkan atau bila jaraknya ini berdekatan. Nah, selain van der Waals dengan sisi aktif berikatan, ada sisi lain pada reseptor yang harus juga berikatan dengan obat, yaitu sisi ion. Sisi ion negatif pada reseptor harus berikatan dengan sisi ion positif yang terdapat pada obat, sehingga akan membentuk ikatan ionik. Nah, setelah ada ikatan yang terjadi antara target dengan obat, maka akan menimbulkan adanya perubahan bentuk pada target atau pada reseptor karena adanya interaksi yang terjadi dan membentuk ikatan-ikatan tadi, sehingga posisi dari reseptor yang berdekatan dengan daerah ionik ini nanti akan lebih mendekat, sehingga bentuknya akan berubah. Nah, berubah seperti ini. Ini karena adanya tarikan dari ikatan-ikatan yang terbentuk, baik itu dari ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, maupun ikatan ini. Nah, untuk obat yang bekerja pada target reseptor ini, selain agonis yaitu antagonis. Jadi untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai desain antagonis. Nah, untuk desain antagonis ini prinsipnya sendiri hampir sama seperti agonis ya. Namun di sini yang membedakan mekanisme kerjanya. Di sini kan kalau untuk antagonis itu bekerja dengan menghalangi masuknya agonis atau neurotransmitter alaminya, sehingga reseptor tidak aktif karena tidak adanya ikatan yang terbentuk. Untuk mekanisme kerjanya sendiri sebenarnya ada dua, ada antagonis sisi aktif dan antagonis di luar sisi aktif. Untuk antagonis sisi aktif, antagonisnya nanti dapat bekerja pada sisi aktif seperti halnya agonis. Namun di sini rantai pada obatnya itu cukup panjang sehingga reseptor tidak perlu berubah bentuk untuk terbentuknya ikatan van der Waals, ikatan ionik, dan ikatan hidrogen tadi, karena memiliki rantai yang cukup panjang. Sehingga karena tidak adanya perubahan bentuk ini, maka tidak terjadi efek, hanya menghalangi saja gitu, karena reseptornya tidak berubah bentuk gitu. Jadi hanya menghalangi nanti supaya neurotransmitter atau agonisnya tidak berikatan dengan reseptor karena telah diduduki oleh antagonis. Nah, ini contohnya. Jadi sisinya itu masih tetap berbentuk seperti itu reseptornya karena si obatnya memiliki
rantai yang cukup panjang sehingga dapat sampai ke dari sisi aktif gugus hidroksil sampai sisi aktif dari ion ini dapat terhubung meskipun tidak reseptornya tidak berubah bentuk gitu, karena panjang rantainya cukup panjang. Nah, lalu untuk desain antagonis selanjutnya yaitu antagonis di luar sisi aktif. Di sini ada gambar mekanisme kerja dari antagonis di luar sisi aktif tersebut. Nah, di gambar ini dapat kita lihat bahwa ternyata reseptor ini bukan hanya memiliki satu lekukan atau bukan hanya memiliki binding site saja atau sisi aktif saja, melainkan pada reseptor ini banyak memiliki lekukan. Nah, untuk antagonis di luar sisi aktif ini, mekanisme kerjanya sendiri, antagonis nanti tidak bekerja atau tidak menempel langsung pada binding site. Namun, antagonis akan menempel atau bekerja dan membentuk ikatan dengan suatu lekukan di sebelah binding site yang disebut dengan allosteric binding site. Nah, antagonis dan allosteric binding site ini nanti akan membentuk suatu ikatan sehingga menyebabkan sisi aktif yang ada di sebelahnya menjadi berubah bentuknya. Ini kan di sini awalnya pada gambar pertama binding site-nya itu seperti berbentuk segitiga sama kaki ya. Nah, karena adanya efek dari ikatan antagonis dengan allosteric binding site, maka situs aktif atau binding site-nya berubah bentuk menjadi segitiga yang lebih lancip ya, seperti segitiga sembarang atau segitiga siku-siku yang lebih lancip dari bentuk sebelumnya. Nah, karena terjadi perubahan bentuk ini, sehingga bentuk binding site sudah tidak sesuai dengan bentuk neurotransmitter atau agonis yang harusnya bekerja pada binding site tersebut. Maka dari itu, karena sudah tidak adanya kesesuaian atau kesamaan bentuk untuk binding site dan neurotransmitter saling berikatan, sehingga tidak terjadi ikatan, dan karena tidak terjadi ikatan ini, maka tidak akan menimbulkan efek yang harusnya terjadi. Nah, ini merupakan mekanisme dari antagonis di luar sisi aktif. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi desain molekul obat sesuai dengan targetnya pada bab prinsip dasar desain obat. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan kita, dan menambah informasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.